Pernahkah kamu menunggu seseorang begitu lama hingga kamu sendiri tak tahu apakah ia akan kembali? Inilah kisah tentang penantian, penyesalan, dan kenyataan yang harus diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hujan turun perlahan di sudut kota, menari-nari di atas aspal yang mulai basah. Langit yang tadinya jingga perlahan berubah menjadi kelabu, seolah ikut merasakan kesepian yang merayap dalam hati seorang pria yang duduk sendirian di sudut kafe kecil itu. Butiran air yang jatuh membentuk pola acak di jendela kaca, menciptakan bayangan samar yang terus bergerak mengikuti hembusan angin. Di luar sana, orang-orang berlalu lalang dengan payung di tangan, beberapa berlari kecil menghindari derasnya hujan, sementara yang lain memilih berteduh di bawah kanopi toko-toko di sepanjang trotoar. Aroma tanah yang khas menyeruak ke udara, bercampur dengan wangi kopi yang menguar dari cangkir di hadapan. Pria itu, Reza, nama pria itu, hanya duduk diam, matanya menatap kosong ke arah luar, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Setiap sore, ia datang ke tempat ini, kafe kecil yang terletak di sudut kota, jauh dari keramaian, namun memiliki daya tarik tersendiri. Dulu, tempat ini adalah saksi bisu banyak cerita yang ia lalui bersama seseorang yang kini hanya tinggal kenangan. Bangku di mana ia duduk sekarang adalah tempat favorit mereka. Sudut yang nyaman, dekat dengan jendela, di mana mereka bisa mengamati jalanan sambil menikmati secangkir kopi hangat. Dulu, ia tidak pernah menyangka akan menghabiskan waktu sendirian di sini, tenggelam dalam kenangan yang terus menghantuinya. Setiap tetes hujan yang jatuh seakan menjadi simbol waktu yang terus berjalan, meninggalkannya dalam pusaran penyesalan yang tak kunjung usai. Ia menghela napas panjang, jari-jarinya perlahan mengusap pinggiran cangkir kopi yang sudah mulai mendingin. Apa aku sudah gila? Gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Seorang barista yang berdiri di balik meja kasir meliriknya sekilas sebelum akhirnya menghampiri. Randy, sahabatnya sejak lama sekaligus pemilik kafe ini, sudah terbiasa melihat Reza datang setiap sore dengan ekspresi yang sama, tatapan kosong, bahu yang sedikit membungkuk, dan cangkir kopi yang lebih sering dibiarkan dingin daripada diminum. Randy meletakkan lap yang tadi digunakannya untuk mengeringkan gelas, lalu menyandarkan dirinya di meja kasir dengan tangan terlipat di dada. Masih menunggu? Tanya Randy, suaranya lembut namun penuh pengertian. Reza tersenyum miris, mengangkat bahunya. Entah, aku hanya merasa belum selesai. Randy menghela napas, lalu menarik kursi di hadapan Reza dan duduk. Sudah bertahun-tahun, Za. Kalau dia ingin kembali, dia pasti sudah ada di sini. Kamu tahu itu, kan? Reza tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada jendela, menelusuri setiap orang yang lewat dengan harapan yang semakin lama semakin samar. Ia tahu Randy benar, tapi hatinya belum bisa menerima kenyataan itu. Ada sesuatu yang menahannya di sini. Seolah-olah jika ia terus datang, terus menunggu, takdir akan berpihak padanya dan membawanya kembali ke masa di mana semuanya masih baik-baik saja. Aku nggak bisa begitu saja pergi, ujar Reza akhirnya. Suaranya terdengar pelan namun penuh dengan beban yang bertahun-tahun menghimpitnya. Aku merasa kalau aku berhenti datang ke sini, artinya aku menyerah. Dan aku nggak mau menyerah. Randy mengusap wajahnya dengan tangan, lalu menatap sahabatnya dengan sorot iba. Iya, sudah berulang kali mencoba meyakinkan Reza untuk melepaskan, untuk berhenti, menggantungkan hidupnya pada sesuatu yang mungkin tak akan pernah kembali. Tapi ia juga tahu bahwa menasihati seseorang yang hatinya masih terikat dengan masa lalu adalah hal yang sia-sia. Kamu sadar, kan? Kata Randy, mencoba sekali lagi.
menunggu seseorang yang mungkin sudah menemukan jalannya sendiri itu sama aja kayak mengikat diri kamu ke masa lalu yang nggak bisa diulang. Reza terdiam. Kata-kata Randy menyakitkan, tapi di lubuk hatinya, ia tahu itu benar. Hanya saja, menerima kebenaran tidak semudah mengatakannya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terus berharap, terus meyakinkan dirinya bahwa mungkin, hanya mungkin, takdir masih berpihak padanya. Tiba-tiba, lonceng kecil di pintu kafe berbunyi, menandakan ada seseorang yang masuk. Langkah kaki terdengar mendekat, dan tanpa sadar, jantung Reza berdetak lebih cepat. Ia menoleh, dan saat matanya bertemu dengan sosok yang baru saja masuk, waktu seakan berhenti sejenak. Aisyah. Sosok itu berdiri di ambang pintu, mengenakan mantel panjang berwarna krem dengan rambut yang terurai indah. Wajahnya masih seindah yang ia ingat, hanya saja kini ada sorot mata yang lebih dewasa, lebih tegar. Ia menatap Reza dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara terkejut, ragu, dan mungkin sedikit nostalgia. Reza merasa tenggorokannya mengering. Ia ingin bicara, ingin mengucapkan namanya, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Hanya satu kata yang akhirnya keluar, nyaris seperti bisikan. Aisyah. Perempuan itu tetap berdiri di tempatnya, seolah ragu apakah harus mendekat atau pergi. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Lalu, dengan langkah pelan, Aisyah akhirnya berjalan mendekati meja Reza. "Kamu masih di sini?" tanyanya dengan suara lembut, namun ada ketegasan di dalamnya. Reza menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Aku menunggumu." Aisyah tersenyum tipis, lalu menarik kursi di hadapan Reza dan duduk. Ia menatap secangkir kopi di meja, lalu berkata, "Kenapa?" Reza terdiam. Banyak sekali jawaban yang ingin ia berikan. "Karena aku bodoh. Karena aku terlalu pengecut dulu. Karena aku tidak bisa melupakanmu. Karena aku berharap waktu bisa diputar kembali." Tapi akhirnya, hanya satu yang ia ucapkan. "Karena aku masih mencintaimu." Aisyah menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Ia mengusap pinggiran cangkirnya dengan ujung jari, seolah sedang berpikir sebelum akhirnya berkata, "Reza, aku sudah melanjutkan hidupku." Hati Reza mencelos. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk tepat di dadanya. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa mereka masih bisa memperbaiki semuanya. Tapi melihat sorot mata Aisyah, ia tahu perempuan itu benar-benar sudah melangkah maju. Hujan di luar semakin deras. Di dalam kafe kecil itu, dua hati yang pernah bersama kini hanya saling menatap, menyadari bahwa takdir memang menunggu, tapi tidak selalu berpihak. Reza tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada jendela, menelusuri setiap orang yang lewat dengan harapan yang semakin lama semakin samar. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan jejak basah di jalanan yang kini terlihat lebih berkilauan oleh pantulan cahaya lampu-lampu jalan. Bayangan orang-orang yang berlalu lalang terlihat seperti siluet-siluet samar, bergerak dalam irama yang seakan memperlambat waktu. Di hatinya, Reza tahu bahwa Randy benar. Tidak ada gunanya menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak menerima kenyataan. Mungkin itu cinta, mungkin itu harapan, atau mungkin hanya ketakutan untuk melangkah maju tanpa sosok yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Sementara itu, Randy masih duduk di hadapannya, mengamati sahabatnya dengan sorot mata yang penuh keprihatinan. Ia ingin membantu Reza keluar dari labirin penantian ini, tapi ia juga tahu bahwa keputusan itu harus datang dari Reza sendiri. Sudah terlalu banyak sore yang mereka habiskan dengan percakapan yang sama, terlalu banyak cangkir kopi yang didinginkan oleh waktu tanpa disentuh. "Za, aku ngerti kamu. Aku ngerti kenapa kamu masih bertahan di sini," kata Randy akhirnya, suaranya pelan tapi penuh makna. "Tapi kamu harus sadar,
Orang yang kamu tunggu mungkin sudah nggak lagi menunggu kamu. Kata-kata itu bagaikan angin dingin yang menusuk langsung ke dalam dada Reza. Ia merasakan sesuatu yang berat di tenggorokannya, seperti ada beban yang selama ini ia simpan dalam diam. Reza menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Aku nggak tahu, Ren. Katanya akhirnya. Aku nggak tahu harus gimana kalau aku berhenti menunggu. Rasanya kayak kalau aku berhenti, aku benar-benar kehilangan segalanya. Ia menatap cangkir kopinya yang hampir kosong, seolah mencari jawaban di dalamnya. Aku takut kalau aku melangkah maju, aku bakal sadar kalau dia benar-benar nggak akan pernah kembali. Suaranya nyaris seperti bisikan, dan di baliknya ada ketakutan yang selama ini ia coba sembunyikan. Ketakutan bahwa jika ia berhenti menunggu, maka kisahnya dengan Aisyah benar-benar berakhir. Randy mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu Reza keras kepala, tapi ia juga tahu bahwa sahabatnya itu tidak akan pernah benar-benar bisa melanjutkan hidup jika terus terjebak dalam siklus ini. Dengerin aku, Za, kata Randy, mencondongkan tubuhnya ke depan. Menunggu itu nggak salah. Tapi menunggu sesuatu yang udah nggak bisa kamu genggam lagi, itu yang salah. Ia menatap Reza dengan serius, berharap kata-katanya bisa masuk ke dalam hati pria itu. Kamu bisa terus duduk di sini setiap sore, berharap dia bakal kembali. Tapi kalaupun dia datang, apa kamu yakin semuanya bakal sama seperti dulu? Reza terdiam. Pertanyaan itu menghantamnya dengan keras. Apa yang akan terjadi jika Aisyah benar-benar kembali? Apakah ia masih orang yang sama seperti dulu? Apakah semuanya bisa kembali seperti semula? Atau justru segalanya sudah terlalu jauh untuk diperbaiki? Ia menggenggam cangkir kopinya dengan erat, merasakan kehangatan terakhir yang tersisa sebelum akhirnya mendingin sepenuhnya. Lalu, saat ia hendak membuka mulut untuk menjawab, bunyi lonceng di pintu kafe menggema, menandakan ada seseorang yang masuk. Langkah kaki terdengar mendekat, dan tanpa sadar, jantung Reza berdetak lebih cepat. Seolah waktu berhenti, Reza menoleh perlahan ke arah pintu. Dan di sana, berdiri seorang perempuan yang begitu familiar, seseorang yang selama ini ia tunggu. Aisyah. Perempuan itu mengenakan mantel panjang berwarna krem, rambutnya tergerai lembut dengan beberapa helai yang sedikit basah akibat rintik hujan. Wajahnya masih sama seperti yang ia ingat, anggun, lembut, tapi kini ada sorot mata yang lebih tegar dan dewasa. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Reza dengan ekspresi yang sulit diartikan, antara terkejut, ragu, dan mungkin sedikit nostalgia. Reza merasa seluruh dunianya berputar. Ia ingin berbicara, ingin mengucapkan namanya, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Aisyah tidak langsung mendekat. Ia tetap berdiri di dekat pintu, matanya menelusuri seisi ruangan sebelum akhirnya kembali bertemu dengan tatapan Reza. Di dadanya, Reza merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Campuran antara harapan, kebahagiaan, dan ketakutan. Ia telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun, membayangkan berbagai kemungkinan jika suatu hari Aisyah kembali. Tapi sekarang, saat ia benar-benar ada di sini, Reza merasa tubuhnya membeku. Ia tidak tahu harus mengatakan apa, tidak tahu harus berbuat apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap perempuan itu, mencoba menemukan jawaban di dalam sorot matanya. Sejenak, suasana di dalam kafe terasa begitu sunyi. Hanya suara rintik hujan yang tersisa di luar, berpadu dengan detak jantung Reza yang semakin tak beraturan. Lalu, setelah sekian lama, Aisyah akhirnya melangkah maju. Ia berjalan mendekat dengan langkah pelan namun pasti, dan ketika ia sudah cukup dekat, ia membuka mulutnya, mengucapkan kata pertama yang keluar setelah sekian lama mereka berpisah. Kamu masih di sini. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat dada Reza semakin sesak. Reza menelan ludah,
berusaha mengumpulkan keberaniannya. Aku menunggumu. Jawabnya lirih, seolah kata-kata itu telah lama ia siapkan, namun baru sekarang bisa diucapkan. Aisyah tersenyum tipis, lalu duduk di hadapannya. Ia menatap cangkir kopi yang sudah mulai dingin, lalu mengangkat alisnya sedikit. "Kenapa?" tanyanya. Suaranya tenang, tapi penuh arti. Reza merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia ingin mengatakan banyak hal, ingin menjelaskan segalanya. Tapi di hadapan Aisyah, semua kata yang telah ia simpan selama bertahun-tahun tiba-tiba terasa begitu sulit untuk diungkapkan. Ia ingin memberitahu betapa ia menyesal, betapa ia ingin memperbaiki semuanya, betapa ia berharap mereka bisa memulai dari awal lagi. Tapi yang akhirnya keluar dari bibirnya hanyalah satu kalimat. Sederhana, tapi penuh makna. "Karena aku masih mencintaimu." Aisyah menatapnya lama. Ekspresi di wajahnya sulit ditebak, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu di dalam pikirannya. Reza berharap, meskipun hanya sedikit, bahwa kata-katanya bisa mengubah segalanya. Bahwa mungkin masih ada harapan bagi mereka berdua. Tapi saat Aisyah akhirnya menghela napas panjang dan mengalihkan pandangannya, Reza tahu bahwa jawaban yang akan ia terima tidak akan seperti yang ia harapkan. "Aku sudah melanjutkan hidupku, Reza," ucapnya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat hati Reza mencelos. Waktu seakan berhenti. Hujan di luar semakin reda, tapi di dalam hati Reza, badai baru saja dimulai. Reza duduk terpaku, merasakan udara di sekelilingnya seolah-olah menghilang. Kata-kata Aisyah barusan bergema di kepalanya, berulang kali, menyisakan perasaan hampa yang begitu menusuk. "Aku sudah melanjutkan hidupku." Ia ingin menolak kenyataan itu, ingin percaya bahwa mungkin ada ruang kecil di hati Aisyah yang masih menyisakan dirinya. Tapi cara Aisyah mengatakannya begitu lembut, begitu pasti, tanpa ada keraguan sedikitpun. Itu bukan kalimat yang diucapkan untuk menyakiti, melainkan kebenaran yang tidak bisa dihindari lagi. Matanya berusaha mencari sesuatu di wajah Aisyah, keraguan, penyesalan, atau mungkin tanda-tanda bahwa ia masih punya kesempatan. Namun, yang ia lihat hanya ketenangan. Perempuan itu menatap cangkir kopinya, sesekali mengaduk perlahan, seolah menunggu Reza untuk berbicara. Tapi apa yang bisa ia katakan? Apa yang bisa ia lakukan ketika orang yang selama ini ia tunggu sudah berjalan lebih jauh dari yang bisa ia kejar? Apa itu berarti tidak ada lagi kesempatan untuk kita? Suara Reza terdengar serak, hampir seperti bisikan. Aisyah mengangkat pandangannya, tatapannya lembut, tapi penuh kepastian. "Reza, aku tidak ingin membuatmu terus berharap pada sesuatu yang sudah berakhir." Reza merasa dadanya sesak. Tangannya mengepal di atas meja, jari-jarinya gemetar. Ia ingin mengatakan bahwa ia rela menunggu, bahwa ia tidak keberatan memulai dari awal, bahwa ia akan melakukan apapun asalkan mereka bisa bersama lagi. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai sadar. Takdir sudah memberikan jawabannya. Seberapa lama pun ia bertahan di tempat ini, seberapa banyak pun sore yang ia habiskan dengan harapan, kenyataannya tidak akan berubah. Aisyah telah melangkah maju, sementara ia masih terjebak di masa lalu. Hening menyelimuti mereka. Kafe itu tetap sama. Lampu-lampu temaram masih memberikan cahaya hangat. Suara hujan yang mulai mereda di luar masih menjadi latar yang menenangkan. Namun, di antara mereka, ada jarak yang tak terlihat, sesuatu yang tak bisa dijembatani hanya dengan kata-kata. Reza menundukkan kepalanya, menatap meja kayu yang sudah mulai menunjukkan guratan usia. Ia merasa konyol. Selama ini, ia berpikir bahwa jika ia cukup sabar, cukup setia menunggu, maka takdir akan berpihak padanya. Tapi kini, ia sadar bahwa takdir bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Aisyah menghela napas, lalu berkata pelan, "Aku senang melihatmu, Reza. Aku benar-benar senang."
Reza tersenyum pahit. Tapi itu tidak mengubah apapun, kan? Aisyah menggeleng pelan. Tidak. Jawaban itu sederhana, tapi terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatinya sekaligus. Reza menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Ia tidak ingin menangis, tidak ingin menunjukkan betapa hancurnya ia saat ini. Ia hanya ingin mengukir momen ini di dalam ingatannya, momen terakhirnya bersama Aisyah sebelum akhirnya ia harus benar-benar melepaskan. Apa dia baik padamu? Tanya Reza akhirnya, suaranya sedikit gemetar. Aisyah menatapnya, lalu tersenyum. Senyum yang sama seperti yang pernah ia lihat dulu. Tapi kini mengandung makna yang berbeda. Dia baik. Dia menjaga aku. Dia membuatku bahagia. Reza mengangguk pelan. Jawaban itu menyakitkan. Tapi ia tahu bahwa itu yang terbaik. Aisyah layak mendapatkan kebahagiaan. Dan jika kebahagiaan itu bukan bersamanya, maka ia harus belajar menerimanya. Ia menggigit bibirnya, menatap jendela yang masih basah oleh rintik hujan. Dunia di luar terus berjalan, tidak peduli seberapa hancurnya seseorang di dalamnya. Jadi, ini perpisahan? Tanyanya pelan. Aisyah tersenyum, tapi ada kesedihan di baliknya. Mungkin bukan perpisahan. Mungkin ini hanya akhir dari satu cerita, sebelum kita menulis cerita kita masing-masing. Reza menatapnya lama, mencoba menyerap setiap kata yang baru saja diucapkan. Mungkin Aisyah benar. Ini bukan perpisahan yang menyakitkan, melainkan sebuah langkah yang harus ia ambil agar bisa menemukan jalannya sendiri. Selama ini, ia terlalu terpaku pada satu halaman dalam hidupnya, tanpa sadar bahwa masih ada banyak halaman lain yang menunggu untuk dituliskan. Aisyah berdiri perlahan, meraih tasnya. Reza tahu, ini saatnya untuk benar-benar merelakan. Ia tidak mencoba menghentikan Aisyah, tidak mencoba meminta kesempatan lagi. Ia hanya menatapnya, mengukir bayangan perempuan itu dalam ingatannya, sebelum akhirnya ia benar-benar harus melepaskan. Terima kasih, Reza, kata Aisyah pelan. Reza tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Terima kasih juga, Aisyah. Perempuan itu melangkah pergi, dan saat pintu kafe berbunyi untuk terakhir kalinya, Reza menutup matanya, menghela napas panjang. Ia masih di sini, duduk di tempat yang sama. Tapi untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, ia merasa bahwa hatinya telah bergerak maju. Takdir telah menunggu, dan kini, saatnya bagi Reza untuk berjalan ke arahnya. Reza masih duduk di tempatnya, membiarkan keheningan menyelimuti dirinya setelah kepergian Aisyah. Rasanya seperti ada ruang kosong yang tiba-tiba menganga di dadanya. Sesuatu yang begitu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini bukan sekadar kehilangan, bukan sekadar rasa sakit karena ditinggalkan. Ini lebih dari itu. Ini adalah perasaan yang muncul ketika seseorang akhirnya harus menerima kenyataan bahwa harapan yang selama ini ia genggam erat tidak lagi memiliki tempat di dunia nyata. Harapan itu telah menguap, melayang bersama jejak langkah seseorang yang pernah begitu ia cintai. Ia mengusap wajahnya perlahan, mencoba memahami perasaan yang kini memenuhi dirinya. Tidak ada lagi penantian, tidak ada lagi pertanyaan yang menghantui malam-malamnya. Jawabannya telah datang, meskipun bukan dalam bentuk yang ia inginkan. Aisyah telah melanjutkan hidupnya, dan kini, saatnya bagi Reza untuk melakukan hal yang sama. Tapi bagaimana? Bagaimana seseorang bisa begitu saja melangkah setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali? Reza menatap keluar jendela, menyaksikan tetesan air hujan yang mulai mengering di kaca. Jalanan yang basah kini tampak lebih sepi, hanya beberapa orang yang masih berjalan, sibuk dengan dunianya masing-masing. Ia pernah berpikir bahwa dunia akan berhenti ketika ia kehilangan Aisyah, bahwa tidak ada yang akan berjalan seperti biasa ketika seseorang yang begitu ia cintai pergi meninggalkannya. Tapi nyatanya, dunia tetap berputar.
Orang-orang masih melanjutkan hidup mereka, masih tersenyum, masih bercanda, masih mengejar mimpi-mimpi mereka. Dan Reza? Ia masih terjebak di tempat yang sama, dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Sebuah suara pelan membuyarkan lamunannya. Reza. Reza menoleh, mendapati Randy masih duduk di hadapannya. Pria itu menatapnya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, antara simpati, kekhawatiran, dan sedikit harapan. Randy telah menyaksikan semuanya. Ia telah melihat bagaimana Reza jatuh, bagaimana ia menunggu, dan akhirnya, bagaimana ia harus menerima kenyataan yang begitu pahit. "Kamu baik-baik saja?" tanya Randy pelan. Reza terdiam sejenak, mencoba mencari jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan itu. Apakah ia baik-baik saja? Tentu tidak. Hati ini hancur. Pikirannya penuh dengan hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan mulai berubah. Ia tidak lagi merasa terjebak di masa lalu. Ia tidak lagi ingin menunggu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang begitu lama, ia ingin melangkah maju. "Aku nggak tahu," jawabnya akhirnya. Suaranya pelan tapi jujur. "Tapi aku rasa ini saatnya. Aku belajar untuk baik-baik saja." Randy tersenyum kecil. Itu jawaban yang bagus. Reza menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara memenuhi paru-parunya sebelum perlahan menghembuskannya kembali. Ia melirik cangkir kopinya yang kini sudah dingin. Mungkin itu adalah simbol dari apa yang ia alami. Sesuatu yang dulu begitu hangat, begitu menyenangkan, tapi seiring waktu, kehilangan kehangatannya dan hanya menyisakan sisa-sisa kenangan. Dan sama seperti kopi yang sudah dingin ini, tidak ada gunanya lagi bertahan. Ia harus bangkit, mencari sesuatu yang baru. "Ayo pulang," katanya akhirnya, mendorong cangkir kopinya ke tengah meja. Randy menatapnya, seolah memastikan bahwa ia benar-benar siap untuk meninggalkan tempat ini. "Yakin?" Reza mengangguk. "Ya. Aku rasa sudah waktunya." Randy tidak bertanya lagi. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah bagi Reza, dan jika sahabatnya telah memutuskan untuk melangkah maju, maka ia akan mendukungnya sepenuhnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berdiri, meraih jaketnya, dan berjalan ke arah pintu. Reza mengikutinya, tapi sebelum benar-benar keluar dari kafe, ia menoleh sekali lagi ke tempat yang telah menjadi saksi bisu dari semua rasa sakit dan penantiannya. Ia tidak akan melupakan tempat ini, tidak akan melupakan semua momen yang ia lalui di sini. Tapi ia juga tahu bahwa ini bukan lagi tempatnya. Ia telah menghabiskan cukup waktu untuk menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Sekarang, saatnya untuk menemukan jalannya sendiri. Saat ia melangkah keluar, udara malam yang dingin menyentuh kulitnya, membawa serta perasaan yang begitu berbeda dari sebelumnya. Kali ini, ia tidak lagi merasa terjebak. Kali ini, ia merasa bebas. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Reza tersenyum. Begitulah kisah cinta yang diuji oleh kehilangan, tapi akhirnya menemukan jalannya kembali. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bahwa kadang kita harus menunggu sesuatu yang berharga itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.